Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil ini teman-teman. Ketika Allah kasih kita malam ini, ruh masih menempel pada jasad, anugerah terindah. Allah kasih kita masih bisa mendengarkan, ya, dan juga membaca Ratibul Haddad. Teman-teman yang dirahmati Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, keuntungan itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, teman-teman. Allah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Satu dunia beriman kepada Allah gak akan mungkin menambah kemuliaannya Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Begitupun sebaliknya, ya. Satu dunia ingkar sama Allah. Satu dunia itu ingkar sama Allah. Maka nggak rugi juga Allah. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu beriman nih, monggo silahkan. Mau ingkar kafir, monggo silahkan, kata Allah. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Membicarakan hal ketakwaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting agar kita semakin terangsang untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kekokohan takwa kita kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Tentu sambil dicatat kalau ada pensil, pulpennya, teman-teman. Pertama, di mana kita tahu ada 5 keuntungan yang akan diraih manusia apabila bertakwa kepada Allah. 5 keuntungannya. Pertama, selalu memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dalam hidup. Itu pertama. Ya. Jadi, selalu memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Itu pertama. Ini versi yang saya ambil dari Al-Quran. Ya. Apapun masalah hidup pasti ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu tidak akan pernah bingung, apalagi putus asa, apalagi sampai bunuh darah. Gak ada tuh, ibaratnya orang bertakwa tuh bunuh darah, gak ada. Ya. Aku ditinggalkan ya, tiba-tiba minum beleng-beleng, minum itu obat, gak ada itu. Gak sampai itu. Jadi ketika menghadapi persoalan yang sangat rumit, ya sekalipun nggak ada, mungkin dia sampai bunuh darah itu nggak ada. Jadi keyakinannya menunjukkan bahwa pasti ada jalan keluarnya dari masalah yang dihadapinya. Maka Allah dengan demikian sebagai ayat 2 ayat billah bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kalau bertakwa. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua yang akan diraih orang yang bertakwa adalah memperoleh rezeki yang tidak akan terduga sama sekali. Rezeki yang datang dari yang dia nggak disangka-sangka. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi orang yang bertakwa ini tidak akan bingung dalam masalah ekonomi. Jadi kalau ada orang yang posisi ekonomi dia bingung, nah ini dipertanyakan nih, ya keimanannya nih. Jadi apabila mengalami kesulitan, Allah akan memberinya rezeki meskipun tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa ini tidak akan menghalalkan segala cara dalam meraih rezeki meskipun mendapatkan memang sulit, ya, rezeki itu. Ya, ini juga merupakan sikap tawakal yang terpuji. Janji Allah terungkap dalam firman-Nya wa ayat billah bismillah surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Jadi ayat di mana yang keduanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiga yang akan diraih orang-orang yang bertakwa adalah memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusannya di dunia.
Jadi prinsip yang dipegang bagi orang yang bertakwa adalah tidak ada persoalan serumit dan seberat apapun kecuali dapat diselesaikan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Nah, ini merupakan janji Allah yang tidak hanya tertera dalam Al-Quran tapi juga telah dialami oleh para sahabat dan generasi terdahulu, teman-teman. Jadi ketika mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat keempat. Ya, dilanjut ayat keempatnya. Ya. Wa yadzubillah bismillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah, itu keuntungan dari yang ketiga. Lalu keuntungan yang keempat, teman-teman yang dirahmati Allah, akan diraih orang yang bertakwa atau diampuni kesalahan-kesalahannya dan dilipat gandakan pahala yang akan diperoleh dalam kehidupan di akhirat dari amal yang dilakukan di dunia. Ya. Meskipun sudah berusaha untuk selalu dalam ketakwaan, mungkin saja manusia juga melakukan kesalahan. Ya. Mungkin manusia melakukan kesalahan walaupun tanpa diniatkan, direncanakan, apalagi disengaja. Hal itu tetap kesalahan dan inilah yang dimaksud dengan kesalahan yang tidak disengaja serta manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ya, karena al-insan makhluk khata'wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Selain itu, karena bekal pahala yang harus dibawa begitu banyak. Sementara umur manusia begitu singkat, yang belum tentu manusia akan memperoleh pahala yang banyak. Allah janjikan untuk mereka yang bertakwa kepadanya lipat gandakan pahalanya yang sangat besar. Penutupan dan juga pengampunan kesalahan serta pelipat gandaan pahala orang yang bertakwa itu disebutkan dalam firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat kelima. Wa a'udzubillahi bismillah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azim lahu ajra. Masyaallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ya. Masyaallah, luar biasa ya teman-teman. Lanjut. Ya, kalau sudah diambil pena itu maka diamalkan ilmu ini. Keuntungan yang kelima berupa orang-orang yang bertakwa itu apa? Berupa diberikannya furqan atau kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dan yang salah. Diberikan kemampuan furqan, pembeda. Jadi bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk. Jadi kalau teman-teman itu kok saya bingung ya, ini baik apa enggak ya, ini buruk apa enggak ya, jangan-jangan masih kurang tuh ketakwaannya. Ayo digercepin lagi jadi orang yang bertakwa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia agar kehidupannya tidak menjadi rancu sebagaimana yang sekarang banyak dialami manusia. Yang benar dan salah tetap dilaksanakan, dua-duanya diborong, salah dikerjain, benar dikerjain, salah dikerjain. Ngaji juga, maksiat juga, ngaji juga, gibah juga, diborong tuh semua. Karena rancu dia. Ya, nah, makanya kerancuan seperti ini akan membawa kehancuran bagi masa depan umat manusia dan kerugian tidak hanya dialami dalam kehidupan di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Karena itu teman-teman, antisipasi dengan adanya TikTok ini, dari mulai tahajudnya, salatnya, wajibnya, suruknya ya, terus nggak lama sholat duhanya, udah agak siangan ngomongin orang, habis itu semuanya, habis, nggak bawa apa-apa tuh, ya. Rugi dia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, wa a'udzubillahi bismillah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Allahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, kepadamu dan juga menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Insyaallah. Ya. Nah, inilah kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil adalah karena orang-orang yang bertakwa selalu berpedoman kepada Al-Quran. Yang salah satu fungsi atau sebutannya adalah Al-Furqan juga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa a'udzubillahi bismillah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, itu dengan Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hal yang disebutkan
tadi, yaitu merupakan keuntungan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Ya, berkaitan dengan kepentingan hidup kita semuanya di dunia ini, secara langsung di dunia maupun di akhirat. Dari sinilah kaum muslimin akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, dapat kita simpulkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah bahwa takwa kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan takwa, kehidupan kita di dunia menjadi benar, teratur, lurus, ya. Ya, tentunya saja memberikan keuntungan yang besar dalam kehidupan di dunia ini. Sementara itu di akhirat secara otomatis akan diperoleh keuntungan dengan diampuni kesalahan, dilipat gandakan pahala, yang kesemua itu menjadi kunci untuk dapat masuk surganya Allah, insyaallah, ya. Nah, ini berarti kita paham bahwa mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah itu merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ya, itu malam Jumat ini, masya Allah, luar biasa. Kasih Allah, alhamdulillah, ala nikmatil imanul Islam kulli hal, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat kita, dan kita akan tahu siapa sih profilnya orang yang bertakwa itu, ya kan? Kita akan lanjut pembahasannya, siapa profilnya orang bertakwa itu. Teman-teman, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita upayakan semaksimal mungkin. Ya, hal ini karena selain memenuhi perintah Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa akan membuat kita itu meraih kemuliaan di sisi Allah dan keuntungan sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar kita dapat menjadi orang yang bertakwa, penting untuk kita ketahui profil atau karakteristik kalau bahasa kita itu. Orang-orang yang bertakwa. Ada 4 karakteristik atau ciri khas orang yang bertakwa. Nah, catat. Maka nanti kita tahu saya bertakwa nggak. Ada nggak nih karakteristik di situ? Ya, pertama, memiliki keimanan yang mantap, baik kepada Allah maupun kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta hal-hal yang diharuskan diimaninya. Sebagaimana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita ngaji itu pertama kali surat Al-Baqarah 2 sampai 4, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini Allah jelaskan. Ya, jadi kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka statusnya Al-Qur'an itu apa? Petunjuk. Jadi Quran itu statusnya petunjuk. Tapi kalau emang statusnya petunjuk, kok banyak orang yang nggak dapat petunjuk? Saya kasih analogi. Air putih, teman-teman. Air putih ini statusnya menyegarkan. Al-Quran statusnya petunjuk. Ini air putih ini menyegarkan ketika ada orang yang berdahaga, lagi haus. Statusnya kan ini kan menyegarkan. Haus. Ada seseorang yang haus, lalu dia mengambil air ini dan meminumnya air ini. Maka dia menyegarkan, menghilangkan dahaganya dan menyegarkannya. Itu sudah menjadi ilmu mantiknya, ilmu pastinya. Biiznillah. Maka statusnya dia menyegarkan. Ya. Lalu nanti statusnya Al-Quran, hudan, petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang yang mau menggunakan Al-Quran itu, mempelajarinya, mengkajinya. Ya. Tapi kalau orang ibaratnya, katanya Quran petunjuk, kok saya ada orang bilang ngomong beleng-beleng gitu kan. Beleng-beleng dia ngomongnya, teman-teman. Saya kok nggak dapat petunjuk. Ya, orang kamu nggak pakai tuh Quran sebagai dikaji untuk mencari tahu kebenarannya, wajar, nggak jadi petunjuk. Sama, katanya statusnya air putih ini menghilangkan dahaga, menyegarkan. Kok saya nggak hilang dahaganya dan menyegarkan? Ya orang nggak diminum. Hah? Gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Ini namanya ngaji, belajar. Ya, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman, yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan
salat. Salat bukan mendirikan salat bukan cuma di dalam masjid saja. Mendirikan salat bukan saat kau di atas sejadah saja, tapi ketika kau sudah keluar dari masjid, sudah kau gulung sejadahmu, maka terus kau dirikan salat. Ya, kau dirikan terus salat. Ya, jangan cuman posisi kau pada saat itu cuman di atas sejadah, cuman di dalam masjid saja. Setelah kau keluar, ya, wa yuqimunas shalah, dirikan salat. Ya, iqamis shalah, bukan sallu, bukan salatlah kalimatnya, bukan. Ya, di Quran itu, dirikan salat, tegakkan salat, itu loh maksudnya. Nah, jadi statusnya pertama adalah memiliki keimanan yang mantap, mempelajari akidatul awam, tentang akidahnya, ya, keimanannya, dipelajari semua. Maka di Al-Quran itu kalimatnya fa'lam. Diilmui dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gak cukup cuman langsung ngomong doang lah. Pelajari dulu. Ilmui dulu. Setelah diilmui baru la ilaha illallah. Itu. Ya, jadi harus dipahami teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi harus dipahami bahwa diilmui dahulu. Ya, kalau udah diilmui insya Allah aman. Tapi kalau nggak diilmui ya beleng-beleng. Ya, kalau nggak diilmui beleng-beleng. Dan itu saya selalu katakan ke teman-teman, untuk ngomong la ilaha illallah aja di Quran bilangnya kalimat tartil pertamanya, tartil kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Diilmui, cari tahu dulu, pelajari dulu. Ya, sampai ila akhir ayat mantap. Dan teman-teman, dengan keimanan yang mantap, seseorang yang bertakwa akan selalu terikat dan mau menyesuaikan diri dengan segala ketentuan Allah Rabbul Jalla Jalaluh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah konsekuensi dari keimanan yang mantap untuk menjadi orang yang bertakwa, teman-teman. Jadi seorang muslim harus memiliki keimanan terlebih dahulu, oleh karena itu yang diperintahkan untuk bertakwa kepada orang-orang beriman. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, wa a'yadzu billahi bismillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil yang beriman. Jadi kalau nggak beriman sama Allah, udah jangan merasa terpanggil, jangan kepedean. Kalau kalian nggak percaya sama Allah, ya ada nyimak nih domba-domba tersesat, jangan kepedean. Umpama ada yang nyimak di belakang layar, jangan kepedean. Yang dipanggil yang beriman sama Allah. Kalau kau beriman selain nama Allah, jangan kepedean. Ya. Di situ dianjurkan bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Maka di sini saya pernah ditanya apa yang dimaksud daripada haqqa tuqatih. Ya. Kalau saya bertanya dulu di pondok, maka salah satu guru ahli tafsir, di mana Profesor Dr. Syuaib Abdurrahman, dia dari Ambon, ya, dari Ambon, Profesor Dr. Yarhamullah. Guru saya itu, saya bertanya, saya sambil di posisi di luar, di lapangan, apa yang dimaksud haqqa tuqatih? Lalu dia lari, nih, yang dimaksud haqqa tuqatih itu seperti lari di lapangan tuh, sampai Profesor Dr. Syekh Abdurrahman ini sampai pingsan. Tanpa terasa dia lari-lari lemas-lemas pingsan, diangkat sama santri-santri. Insya Allah saya nangis di situ, dan oh yang dimaksud tuh ya semampu kita sampai benar-benar ilmu semua diamalin, dijalanin benar-benar semuanya, ya sampai benar-benar dijalanin semaksimal mungkin. Haqqa tuqatih itu di situ, ya nggak nanggung-nanggung, ya teman-teman yang dirahmati Allah. Karakteristik orang bertakwa yang kedua dari orang yang bertakwa adalah memiliki rasa dekat kepada Allah, memiliki rasa dekat sama Allah. Dalam ayat tersebut, karakteristik orang yang bertakwa tercermin dalam bentuk mendirikan salat, sehingga dia akan selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Rabbul Jalla Jalaluh dimanapun dia berada dan dalam kondisi bagaimanapun juga. Ya. Hal tersebut membuatnya tidak berani menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Seseorang dapat memiliki kemandirian sikap dan menjadi baik semata-mata hanya, kita tahu semata-mata hanya karena Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan betul agar dimanapun kita berada, disitulah kita bertakwa kepada Allah. Apa Rasulullah sabdanya? Kata Rasulullah, hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah dan juga ikutilah kejelekan dengan kebaikan, dibarengin. Kalau habis ngelakuin ini ya udah bertobat, ya dibarengi itu. Jadi ikuti kejelekan itu, barengi kejelekan dengan kebaikan, maka dia dapat menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita habis lupa, lalai gitu ya, dalam tanda kutip melakukan maksiat apa, dibarengi dengan takwa, istighfar, banyakin. Udah modalnya banyakin salawat, banyakin istighfar. Ya, banyakin salat, ya, banyakin istighfar. Udah nggak ada lagi. Emang kita apalagi di akhir zaman, ngeri teman-teman ya. Nah, karakteristik ketiga yang merupakan karakteristik dari orang yang bertakwa adalah memiliki kesiapan untuk selalu berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Dan dijalaninya dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu teman-teman, ya ini yang harus kita pahami ya. Di mana di dalam sejarah kita mendapati tingkat pengorbanan para sahabat yang sangat besar. Ya. Tingkat pengorbanan sahabat yang sangat besar. Siapa saja? Ada Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dan kita tahu pernah memberikan semua uang yang dimilikinya kepada Rasulullah untuk biaya perang yang sangat dibutuhkan. Rasulullah sampai bertanya, untuk kamu dan keluargamu apa? Ya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, untuk kami cukup Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Di sini sekarang. Ada. Ada juga Utsman bin Affan. Ya, juga permen makanan dari kota lain yang dibawa oleh 1000 ekor unta untuk dibagikan kepada masyarakat di Madinah yang waktu itu sedang mengalami kekurangan pangan hingga kelaparan melanda. Beliau membagikan secara gratis meskipun ada pedagang-pedagang yang siap membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal dengan keuntungan yang berlipat ganda. Ya. Nah, sahabat lain ada juga Yathir bin Sumayyah, suami istri yang rela mati demi mempertahankan iman. Itu yang pertama kali syahid tuh wanita. Ya. Sampai dari beribu maaf dari kemaluan sampai di pelepah kurmanya itu di tombaknya, Masya Allah. Masih banyak lagi sahabat yang mati di medan perang dalam melawan orang-orang kafir. Semua itu adalah contoh dan bukti bahwa orang yang bertakwa memiliki ciri khas maupun pengorbanan segala hal yang dimilikinya, baik dengan hartanya, seperti untuk kepentingan kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, meminta-minta atau budak yang harus dimerdekakan Allah. Di mana kita tahu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqabi wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah. Itu karakteristiknya orang-orang yang bertakwa itu. Korbanannya luar biasa. Ini kan kagak. Saya mau ngasih Ustadz nih mercy Ustadz, tapi saya jadi istri kedua gitu kan. Beleng-beleng. Ngasih bantu Ustadz tapi ada ujungnya mau minta jadi istri kedua. Ada nggak yang gitu? Di TikTok insya Allah nggak ada ya. Tapi pernah itu terjadi, pernah. Saya mau ngasih Ustadz gitu loh. Apa? Pokoknya ada lah gitu loh. Tapi angkat saya jadi istri ke-8. Ke-8. Jelek-jelek contoh. Lalu yang karakteristik yang keempat atau yang terakhir dari orang yang bertakwa adalah memiliki hubungan yang dekat kepada sesama manusia. Sehingga dia tidak suka mengecewakan orang lain. Nah, ini ada nggak nih yang suka ngecewain ini? Dia akan semaksimal mungkin berusaha untuk dapat membahagiakan mereka. Dalam ayat di atas telah disebutkan yang tadi kita baca teman-teman. Ya, di mana kesukaannya membantu orang lain ya. Ya seperti kerabat, anak yatim, orang miskin dan sebagainya kan gitu. Ini malah ada ustadz malah ngebantunya jandanya janda muda kaya lagi susah gitu kan, malah ngebantu janda muda. Janda tua miskin nggak dibantu, yang muda doang kan, ini bahaya ustadz model begini nih kan.
Ada ustadz yang kayak gitu teman-teman. Janganlah. Masa ustadz pembantunya milih janda yang muda lagi pula. Udahlah besok buka ini aja lah, buka pondok pesantren janda aja, kita buka pondok pesantren janda tapi yang muda. Dipilih juga sama aja kan gitu. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa orang yang bertakwa itu merupakan orang yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman. Karena itu setiap kita harus berusaha untuk meraihnya meskipun hambatan, tantangan, dan godaannya sangat besar. Ya, dengan keunggulan yang maksimal, insya Allah kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna.